Mari kita berdoa. Kami mengimani ya Tuhan, jika pada saat ini kami masih bisa melakukan segala aktivitas kami, ketika kami masih bisa menjalankan kehidupan yang Tuhan percayakan, semua terjadi karena pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kami pada saat ini sebagai gereja-Mu ya Tuhan, kami juga hendak terus hidup belajar melakukan kehendak-Mu. Bagaimana kami melakukan tugas kami sebagai gereja. Tetapi kami sadar Tuhan ada banyak sekali kendala, ada banyak sekali tantangan yang terus menggoda kami untuk kami meninggalkan tanggung jawab itu. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami memusatkan segenap hati dan pikiran kami untuk pemberitaan sabda-Mu, supaya kami kembali belajar mengenal kehendak-Mu dan melakukannya. Roh Kudus, pimpinlah kami, agar ketika pemberitaan firman dilakukan, kami semua bukan hanya dapat mendengar, tetapi kami juga dapat mengerti, memelihara, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus Yesus, bersabdalah bagi kami semua. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan dari 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Dengarkanlah firman Tuhan yang demikian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku,
kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, tema hari ini bicara tentang estafet pelayanan. Kalau bicara tentang pelayanan, kita semua rasanya sudah paham bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melayani sendiri dan pelayanan harus terus berjalan berkesinambungan. Tetapi kita akan belajar sama-sama kenapa kadang-kadang gereja sulit. Kenapa kadang-kadang gereja berat melakukan estafet pelayanan. Macam-macam persoalannya dan kita akan belajar dari peristiwa Elia bersama dengan Elisa. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, kalau kita mundur sedikit ke kitab 1 Raja-Raja, maka kita akan melihat bagaimana awal mula terjadinya Elia berjumpa dengan Elisa dan Elisa diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Jadi kalau kita mundur sedikit ibu bapak, anak-anak, kita bisa ingat peristiwa di mana Elia, ini takut keblibet nih ngomongnya nih ya. Elia waktu itu berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Ketika Raja Ahab meminta hujan. Nanti bisa dicek lagi, itu ada di 1 Raja-Raja pasal 19 ke belakang. Jadi Raja Ahab punya nabi-nabi Baal yang diyakini hebat-hebat katanya. Yang diyakini manjur. Dan ketika itu berjuang untuk mendatangkan hujan. Dan ternyata nabi-nabi Baal gak ada yang berhasil mendatangkan hujan seperti yang diharapkan oleh Raja Ahab. Tetapi Elia pada saat itu berdoa kepada Tuhan dan hujan deras. Dan apa yang dilakukan oleh Elia kepada nabi-nabi Baal itu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dimusnahkan. Ini saya bingung nih kalau harus pakai istilah yang benar ya, sesuai dengan Alkitab, takut mengandung kekerasan. Tapi istilahnya memang dibunuh. Nabi-nabi Baal ditumpas habis oleh Elia. Akibatnya apa? Ketika Elia sudah beres menumpas nabi-nabi Baal, yang waktu itu jadi andalannya Raja Ahab, dicecer dia. Dia diincar, jadi DPO. Jadi DPO oleh Ratu Isabel. Ratu Isabel itu ngancam, pokoknya lihat aja, besok nasib lu sama kayak nabi-nabi Baal yang lu bunuh, kira-kira begitu isinya.
Takut Elia. Ibu bapak bisa cek ceritanya, takut Elia. Elia lari, Elia pergi. Dia bersembunyi sampai dia berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau memang ini yang terjadi ambil aja nyawaku. Kalau ini yang memang harus terjadi gak usah lama-lama, bunuh aku sekarang, cabut nyawaku. Elia sampai stres. Elia sampai sedemikian depresi dan berkata kepada Tuhan, Tuhan udahlah selesai. Selesai. Capek saya. Saya melakukan apa yang benar tapi gak ada yang ikut. Saya menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat tapi gak ada yang dengar. Bahkan ketika saya menyatakan apa yang benar, banyak orang berusaha untuk bunuh saya. Dan itu bikin Elia depresi setengah mati. Dan sampai kisahnya kalau ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak membaca 1 Raja-Raja pasal 19 dari mulai ayat 9, di situ terjadilah percakapan antara Elia dengan Tuhan ketika Elia sedang bersembunyi di Gunung Horeb. Percakapannya apa? Kurang lebih isinya begini. Saya bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana. Tuhan bertanya, Elia, kamu ngapain? Di situ kamu ngapain? Nah, Elia menjawab, aku ini bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Aku ini berusaha untuk membuat orang Israel datang kepadamu. Tapi apa yang terjadi? Tinggal aku sendiri yang hidup. Dan ketika aku sendiri yang hidup, orang-orang juga ingin mencabut nyawaku. Elia itu udah seperti putus asa, bilang kepada Tuhan, Tuhan gak ada lagi orang yang bisa diharapkan. Ini kalau mau disimpel dibilang, tinggal gua nih satu-satunya orang bener nih. Dan ketika gua satu-satunya orang bener, orang-orang pengen bunuh gua. Simpelnya begitu kira-kira. Dia komplain sama Tuhan dalam persembunyiannya ketika Tuhan tanya, kamu ngapain sembunyi di situ? Kamu lagi ngapain di sini? Gak ada orang lagi. Lagi mana? Ketika saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, gak ada orang yang bantu saya. Gak ada orang yang support saya. Gak ada orang yang bela saya. Sebagai manusia saya juga takut Tuhan. Sebagai manusia saya juga punya batas. Sebagai manusia saya juga lemah. Oleh sebab itu kalau kita baca akhirnya Tuhan bilang, enggak kok, kamu enggak sendiri. Enggak, kamu enggak sendiri. Tuhan bilang kalau ibu bapak bisa cek ke 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai 18, firman Tuhan bilang begini, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Dan ayat 18, Tuhan bilang begini, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Wah, apa menariknya Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak. Kalau tadi kita lihat percakapan antara Elia dengan Tuhan, Elia itu kan berkali-kali bilang, saya tinggal sendiri nih, saya sendirian. Ketika saya melakukan tugas pelayanan ini saya sendirian. Gak ada umat yang dengar, gak ada umat yang bela, gak ada teman yang bisa merasakan kesusahan saya. Tapi firman Tuhan bilang, ada Hazael yang nanti akan kamu urapi sebagai raja atas Aram. Ada Yehu yang nanti akan kamu urapi menjadi raja atas Israel. Akan ada Elisa yang juga akan menggantikanmu sebagai nabi. Bahkan ada 7.000 orang yang gak pernah menyembah Baal. Kamu gak sendiri. Nah ibu bapak, saudara-saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, ini salah satu yang kadang-kadang membuat kita sebagai gereja gagal melakukan estafet pelayanan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ngerasa sendiri, padahal banyak orang. Ini salah satu sindrom yang bahaya. Apalagi merasa kompetensi saya lebih di atas yang lain. Gak ada yang bisa ngikutin kemampuan seperti yang saya punya. Saya ngerasa sendiri karena saya ngerasa orang lain tidak berjalan secepat saya.
Saya merasa sendiri karena kebanyakan orang lain tidak punya kemampuan seperti yang saya punya. Akhirnya salah satu masalah yang sering kali terjadi yang membuat kita sendiri letih berjuang pelayanan adalah karena kita menjadikan pelayanan sebagai pelayanan one man show. Saya tampil sendirian. Saya berjuang sendirian. Saya merasa tidak ada orang yang bisa mendukung saya. Padahal di sekeliling kita banyak. Banyak loh gereja juga hancur gara-gara itu. Banyak pelayanan gereja mandek. Bukan karena nggak ada orang. Tapi karena tiap-tiap orang yang berkualitas merasa dirinya sendirian. Dan bukan karena memang sendirian. Tapi karena merasa ada orang-orang di sekitarnya yang nggak bisa berjalan seperti saya. Nggak bisa berjalan secepat saya. Nggak bisa punya kompetensi seperti saya. Dan itu yang akan menghambat estafet pelayanan. Kita pengen orang lain berjalan secepat saya. Kita ingin orang lain punya kekuatan seperti kekuatan saya. Kan nggak mungkin. Dan itu yang berabe. Itu yang berabe. Padahal dalam kehidupan kita bergereja kan kita mengenal satu istilah ya. Sinode. Wah. Saya mau tanya ke Bapak Ibu Penatua. Bapak Ibu Penatua tahu sinode ya? Sinode itu artinya apa ya? Wadahnya gitu ya. Nah, sinode nanti koreksi kalau saya salah, takut beda pemahamannya. Sinode. Sin atau sun, sinode itu dari bahasa Yunani Bapak Ibu. Sin atau sun itu artinya bersama. Hodos itu artinya berjalan. Sinode itu berarti berjalan bersama. Gereja-gereja lokal, Gereja Kristus Bogor punya ciri khas. Gereja Kristus di kota lain juga punya ciri khas. Punya kemampuannya yang beda. Punya SDM-nya yang beda. Tetapi ketika bicara kami hidup sebagai satu sinode, berarti kan kita mau jalan dalam perbedaan-perbedaan tapi mau berjalan bersama. Maka sebenarnya bicara tentang sinode, betul sebagai sebuah lembaga wadah persekutuan gereja-gereja yang ada ini menjadi satu sinode besar. Tapi sebelum kita menyempitkan arti sinode, maka pahami sinode itu adalah semangat untuk berjalan bersama. Lebih dari sekadar satu wadah, sebenarnya panggilan kita hidup bergereja ini diajak untuk bersinhodos, berjalan bersama. Kecepatan saya dengan kecepatan yang lain bisa jadi beda, it's okay. Kemampuan saya bisa jadi beda, it's okay. Karunia saya dengan karunia yang lain beda, it's okay. Tapi bukan berarti itu membuat kita beralasan bahwa aduh gak ada yang support saya, gak ada yang bisa berjalan secepat saya. No. Kalau kita mau pelayanan itu terus berkesinambungan, maka kita harus belajar rendah hati untuk bersinhodos. Kalau kita mau pelayanan gereja ini terus berkesinambungan, kita harus belajar rendah hati untuk harmonis. Belajar untuk melihat ada lagi orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan untuk berjalan bersama dengan kita dalam melayani. Kemampuannya beda-beda, kecepatannya beda-beda, dan itu yang dikatakan oleh Paulus. Kita satu tubuh Kristus, tidak semuanya adalah tangan, tidak semuanya adalah telinga, tidak semuanya adalah mulut. Tapi dalam segala perbedaan kita diajak untuk harmonis. Kalau nggak harmonis, nggak akan berlangsung pelayanan itu terus berkesinambungan. Maka poin pertama yang mau saya ajak adalah pelayanan bisa berkesinambungan. Modalnya adalah jangan one man show. Buang jauh-jauh tuh semangat one man show. Tapi bangun semangat berjalan bersama dalam keharmonisan. Buang sikap one man show. Memang godaan one man show ini di tengah era medsos semakin kuat. Kenapa? Karena banyak orang ingin ngerasa unjuk gigi. Bahkan pelayanan gereja juga jadi seperti panggung. Bahaya. Kalau gereja udah jadi tempat untuk manggung pelayanan supaya orang lihat dia, supaya orang puji-puji dia, cilaka gereja. Buang jauh-jauh.
Gereja Kristus Bogor habis dalam 10 tahun lagi kalau semua orangnya one man show. Habis. Kalau semua orang menjadikan gereja ini sebagai panggung untuk cari nama, habis kita. Gak bisa. Ini yang pertama. Yang kedua bicara tentang panggilan. Ketika Elisa dipanggil untuk mengikuti Elia. Ketika Elisa dipanggil untuk menjadi pendamping Elia. Ya, ketika Elisa dipanggil untuk, ayo, kamu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi menggantikanku. Pertama-tama itu kan Elisa nggak langsung jadi nabi begitu ya. Tapi kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal 19, Elisa itu dipakai untuk jadi pelayannya Elia, mendampingi Elia dulu gitu ya. Apa istilahnya ya? Kalau di GKP itu vikaris kali ya. Jadi proses mengenal, proses belajar, ditempa dulu, dilatih dulu. Dan ketika ia dilatih berjalan terus melihat bagaimana Elia berhadapan dengan banyak persoalan. Ketika Elia ternyata kalau melayani juga banyak penolakan. Ketika Elia melayani ternyata banyak resiko. Melayani di gereja itu kan seperti judul film yang lagi viral ya. Ngeri-ngeri sedap. Ketemu orang, melayani, benar aja jarang diapresiasi, apalagi salah sedikit, siap-siap dapat bully. Pasti juga Elisa mengalami hal yang gak gampang. Apalagi ketika dia tahu, sosok yang selama ini menjadi contoh, menjadi role modelnya, mau pergi. Ketika sosok yang selama ini dia lihat sebagai contohnya, ternyata akan pergi terangkat ke sorga. Pasti kalut. Pasti bingung. Waduh, cilaka. Ngelihat selama ini Elia kayak gitu aja saya udah deg-deg ser. Sekarang kalau dia gak ada dan saya yang harus menggantikan dia, apa saya sanggup? Apa saya bisa? Apa saya mampu? Wah, pertanyaannya mungkin mirip kayak kita ya. Kalau diminta, ayo jadi penatua, apa ya sanggup? Apa ya mampu? Ayo jadi komisi pelayanan. Aduh, ngelihat yang periode kemarin jadi komisi pelayanan. Ngeri-ngeri sedap. Apa ya bisa? Dan ini yang kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 2 tadi, itu yang jadi pergumulan Elisa. Sehingga ketika nabi-nabi yang lain bilang kepada Elisa, tahu nggak? Tuhanmu itu habis ini mau diangkat ke sorga. Tuhanmu mau diambil dari kamu, tahu nggak? Elisa gusar. Sehingga dia selalu bilang, aku juga tahu, diam. Aku juga ngerti, udah diam. Bisa kebayang ya? Saya membayangkan ketika baca teks ini, saya membayangkan jadi Elisa. Ya bisa jadi saya juga panik. Bisa jadi itu seperti, aduh, ini masa dimana saya langsung disuruh nyemplung begitu ya. Selama ini saya mungkin kalau ada apa-apa, aduh ada yang susah, udah Elia deh gitu ya. Udah Elia. Sekarang saya yang harus menggantikan Elia. Bagaimana mungkin saya bisa? Sehingga ketika Elia berkata kepada Elisa sebelum ia terangkat ke sorga, ayat 9, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Permintaan Elisa apa? Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Permintaannya agak puyeng ini memang gini ya. Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ibu bapak saudara kalau membaca rujukannya ke Ulangan pasal 21, istilah meminta 2 bagian itu meminta untuk sebuah legitimasi bahwa saya adalah anak sulung. Saya penerus waris. Kalau anak sulung ya berarti saya penerus bapak begitu ya. Saya betul-betul mendapatkan legitimasi bahwa dengan adanya 2 bagian dari apa yang diberikan oleh bapak, maka saya punya dasar yang kuat. Saya punya kepercayaan diri yang kuat untuk oke, betul. Saya ternyata yang dipilih. Saya diberi mandat. Saya diberi bekal. Nah itu yang diminta sama Elisa kepada Elia. Ya kalau bisa 2 bagian dari rohmu.
Yang diminta oleh Elisa adalah kalau bisa tolong karismamu itu, segala wibawamu itu bisa diwariskan kepada saya. Supaya saya merasa saya punya legitimasi yang kuat, supaya saya merasa saya dibekali, supaya saya merasa saya itu betul-betul diberi mandat yang kuat oleh Tuhan. Dan Elia kan bilang, ayat 10, waduh yang kamu minta itu susah. Tapi ya oke, kalau nanti kamu lihat saya terangkat daripadamu, maka terjadi seperti yang kamu minta. Tapi kalau kamu tidak melihat aku terangkat daripadamu, ya berarti maaf nih ya, nggak akan terjadi. Elisa mungkin gambaran seperti kita. Yang ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan, kita punya pertanyaan tentang saya mampu nggak? Saya bisa nggak? Apalagi kalau yang diperhadapkan kepada kita lebih banyak tentang resiko, beban, tantangan. Seringkali kita jiper sendiri dan langsung takut. Wajar, oke wajar. Saya juga sama, sebagai pendeta sama, juga pernah mengalami masa-masa saya bisa atau enggak. Semua orang pasti punya fase itu. Semua orang pasti punya pertanyaan eksistensial yang sama, apakah saya itu pantas, apakah saya itu layak, apakah saya itu cakap. Tokoh-tokoh besar di Alkitab selalu mempertanyakan hal yang sama. Musa misalnya, Yeremia misalnya, semua punya pertanyaan eksistensial yang sama. Apakah diri saya ini layak, pantas, cakap? Tapi Tuhan kasih kepada Elisa satu bukti penyertaan. Terutama ketika Elisa mau membuktikan kehadiran Tuhan, ya kan? Ada jubah Elia, nah sekarang ada air, ada sungai Yordan di depan saya. Elisa memukul jubah Elia dan pertanyaannya, di manakah Tuhan Allah Elia? Bukan sedang mempertanyakan Tuhan ada atau tidak. Tapi Elisa hendak menguji diri. Elisa hendak membutuhkan satu legitimasi bahwa Tuhan menyertai dia. Dan terbukti Tuhan menyertai. Tuhan menyertai Elisa. Maka bagian yang kedua, ibu bapak, saudara dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, tantangan dalam pelayanan pasti ada. Tidak ada pelayanan yang mulus-mulus aja. Semua rasul-rasul di dalam perjanjian baru juga mengalami tantangan. Tidak semuanya berjalan dengan mudah. Ada yang tertolak, ada yang dipenjara. Elisa juga berhadapan dengan masalah-masalah yang berat. Tapi satu hal yang tidak akan pernah putus dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan. Satu hal yang tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Yesus Kristus yang hadir ke tengah dunia hendak membuktikan kepada kita Allah menyertai kita. Immanuel. Tidak ada seorang pun di sini yang sempurna, yang merasa cakap. Tidak ada. Tapi karena Immanuel, karena Allah beserta kita, maka kita bisa melayani. Tidak seorang pun yang bisa dengan kekuatannya sendiri untuk melayani. Enggak bisa. Tapi karena Immanuel, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, itulah yang membuat kita akhirnya bisa melayani. Itulah yang pada akhirnya membuat kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena Roh Allah diberikan kepada kita. Baru awal bulan yang lalu, ibu bapak saudara dan juga anak-anak kita merayakan Pentakosta. Baru awal bulan yang lalu, kita mengimani bahwa Roh Allah dicurahkan kepada kita semua. Baru awal bulan yang lalu kita menghidupi panggilan kita sebagai gereja yang lahir ke tengah dunia. Panggilan kita tetap sama, menjadi pemberita Injil Tuhan. Tidak ada yang mampu, betul. Tapi kalau kita terus berserah diri di dalam Roh Kudus, kalau kita terus belajar untuk hidup dan tinggal diam di dalam Allah Tritunggal, maka percayalah, yang menurut manusia mustahil, mungkin di dalam Tuhan.
Ketika hari ini pelayan-pelayan gereja silih berganti mengajak kita, ayo, yuk kita teruskan pelayanan ini. Mungkin saat ini ada yang bertanya-tanya, saya sanggup nggak? Saya nggak tahu di sini sedang ada pemilihan penatua atau tidak, sedang ada persiapan cari panitia atau enggak, sedang siap-siap cari komisi atau enggak, saya nggak tahu konteksnya seperti apa di Gereja Kristus Bogor. Tapi suatu hari ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, dan ketika keraguan itu muncul, satu hal, kita semua adalah gereja yang dipanggil Tuhan untuk bisa melakukan tugasnya. Kita semua adalah gereja yang punya keterbatasan, tapi Roh Allah tinggal diam di dalam kita dan memampukan kita untuk melayani. It's okay kita pernah ragu, it's okay kita pernah takut. Tapi saat kita ragu dan takut, ingatlah terus bahwa Tuhan menyertai kita. Dan salah satu penyertaan Tuhan adalah kehadiran orang-orang di sekitar kita. Termasuk kehadiran kita bagi orang-orang lain. Pelayanan bukan pelayanan untuk kita kerjakan sendiri. Pelayanan adalah pelayanan untuk kita kerjakan secara bergandengan tangan. Tidak mungkin tangan bekerja sendirian tanpa mata dan pendengaran. Tidak mungkin kaki berjalan sendirian tanpa anggota tubuh yang lain. Maka untuk bisa melayani, selain kita mengimani bahwa ada Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita, kita juga mengimani Allah hadir menyertai kita lewat orang-orang di sekitar kita. Maka nggak bisa enggak. Poin yang pertama, harmonis dengan sesama pelayan dibutuhkan. Roh Allah bekerja di dalam diri kita, iya. Tapi itu bukan menjadi alasan buat kita kerja sendiri. Roh Allah bekerja di dalam diri kita, iya. Tetapi bukan berarti itu membuat kita menjadi one man show. Roh Allah bekerja, tapi Roh Allah yang bekerja mengingatkan kita untuk juga menjadi satu tubuh Kristus yang harmonis. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin.